Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita ketemu lagi ya, bertemu lagi untuk belajar pada pagi hari ini kita akan belajar di subtema ketiga dan keempat, masih di tema 3. Nanti muatan pelajarannya adalah PPKN ya. Nanti kita akan belajar beberapa hal yang ada di subtema 3 dan subtema 4. Sudah siap semuanya? Ya, silakan pensilnya disiapkan, kemudian snacknya juga disiapkan. Silakan disiapkan semua. Kita akan belajar bersama-sama kembali. Di subtema 3 ada beberapa pembelajaran PKN yang akan kita pelajari. Di antaranya adalah yang pertama tentang pembagian peran. Apa itu peran? Peran adalah seperangkat patokan yang membatasi apa perilaku yang harus dilakukan oleh seorang yang menduduki suatu posisi. Jadi peran adalah sesuatu yang memang harus dilakukan oleh seseorang ketika dia berada di suatu posisi. Itulah yang dinamakan dengan peran. Dengan pembagian peran, pekerjaan akan menjadi lebih mudah dan ringan. Begitu juga di sekolah. Siswa di sekolah ada beberapa peran, ada peran masing-masing. Contohnya di SD Nusantara tempat Siti dan teman-teman bersekolah, ada guru yang mengajar sehari-hari di kelas, ada kepala sekolah yang memimpin sekolah. Di sekolah kita misalnya ada kepala sekolah, beliau adalah Ustadz Malaika Fauzan Azhari. Tugasnya adalah memimpin sekolah. Semua yang berkaitan dengan sekolah adalah dipimpin oleh beliau, juga mengorganisasi sekolah dan mengatur agar sekolah berjalan dengan baik. Kemudian guru kelas, ada Ustadz ya, tugasnya adalah mengajar pelajaran kepada peserta didik atau siswa, mengajar pelajaran beberapa yang memang harus diajarkan guru kelas. Ada juga guru agama, ada Ustadzah Arina yang tugasnya adalah mengajar pelajaran agama. Kemudian ada guru olahraga, Ustadz Fadril, tugasnya mengajar olahraga. Ada juga petugas yang lain, ada petugas kebersihan, misalnya Pak Wawan, tugasnya membersihkan lingkungan sekolah dan memastikan sekolah kita bersih, lingkungan kita bersih. Di samping juga melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Ada juga petugas tata usaha yang nanti menulis segala yang berkaitan dengan surat menyurat dan lain sebagainya. Itulah tugas-tugas di pembagian tugas di sekolah. Kenapa ya sekolah kita harus memiliki pembagian tugas? Coba kita pikirkan, apa yang terjadi jika sekolah hanya ada kepala sekolah, tidak ada yang ngajar, tidak ada yang bersih-bersih, tidak ada yang melakukan pekerjaan-pekerjaan, hanya kepala sekolah. Jelas sekolah nanti tidak akan bisa berjalan dengan baik. Lalu apa yang terjadi jika semua menjadi petugas kebersihan? Kepala sekolah, guru, TU, semuanya menjadi petugas kebersihan. Sekolahnya akan bersih ya, tapi tidak ada yang ngajar juga. Tidak bisa berjalan pembelajaran untuk mendidik anak-anak. Kemudian apa yang terjadi jika tidak ada guru yang mengajar? Ada kepala sekolah, ada kepala sekolah yang memimpin, kelasnya sudah bersih, lingkungannya sudah bersih, ada yang menyiapkan seluruh tata usaha sekolah, tapi tidak ada yang mengajar. Wah, itulah makanya dibutuhkan adanya pembagian peran di setiap masing-masing tugasnya. Sebagaimana ketika kita bekerja sama dalam kelompok, maka dibutuhkan pembagian tugas. Untuk apa? Untuk mempermudah kita dalam melaksanakan atau menyelesaikan tugas bersama.
Pembagian tugas bukan hanya di sekolah loh. Ketika bermain pun kita juga sering melakukan pembagian peran atau pembagian tugas. Misalnya ketika kita bermain bola atau sepak bola ya, ada yang bertugas sebagai kiper atau penjaga gawang. Tugasnya adalah melindungi agar gawang kita tidak kemasukan bola. Kemudian ada pemain belakang atau back yang bertugas membantu penjaga gawang untuk melindungi agar tidak diserang, agar tidak golnya tidak kemasukan bola. Kemudian ada pemain tengah ya, tugasnya nanti membagi permainan bola. Kemudian ada striker atau pemain penyerang yang tugasnya adalah membuat gol ya. Nah, itulah salah satu contohnya di permainan itu ya. Ternyata di dalam permainan yang berkelompok dibutuhkan pula pembagian peran dalam bermain. Untuk apa? Untuk menyelesaikan atau memenangkan permainan atau menyelesaikan satu tujuan bersama. Dibutuhkan kerjasama. Nah, apa itu kerjasama? Kerjasama itu adalah dua orang atau lebih yang melakukan aktivitas bersama yang dilakukan secara terpadu yang diarahkan kepada suatu target atau tujuan tertentu. Jadi kerjasama itu bukan kemudian selalu mengerjakan pekerjaan yang sama ya. Bayangkan jika seperti tadi di sekolah atau ketika sepak bola semuanya menjadi kiper, wah tidak bisa membuat gol. Bagaimana kalau semuanya jadi striker? Wah pasti nanti musuh bisa mudah memasukkan bola ke dalam gawang kita. Makanya yang namanya kerjasama itu bukan melakukan pekerjaan yang sama gitu ya, tapi melakukan pekerjaan yang memiliki tujuan atau target atau tujuan yang sama. Itulah yang dinamakan kerjasama dengan perannya masing-masing. Di antara manfaat kerjasama adalah dapat menumbuhkan rasa persatuan dan nasionalisme, dan adanya kolaborasi ide yang kreatif dan unik. Dan yang paling penting, pekerjaan menjadi lebih cepat selesai dan terasa lebih ringan. Dalam bekerja sama juga dibutuhkan sikap bersatu. Di samping dalam bekerja sama dalam menyelesaikan masalah, sikap bersatu ini juga dibutuhkan dalam masyarakat. Apa itu sikap bersatu? Sikap bersatu adalah berkumpulnya individu menjadi satu tanpa memandang ras, suku, agama, warna kulit, dan keturunan untuk mencapai tujuan bersama. Misalnya bangsa kita, bangsa Indonesia, rasnya banyak sekali. Ada orang suku Jawa, ada suku Papua, Sumatera, dan banyak sekali. Agamanya juga ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Ada yang beragama Islam, Kristen, Katolik, Konghucu, terus ada agama Hindu, agama Buddha, bermacam sekali agama yang ada di Indonesia. Warna kulitnya pun berbeda-beda, ada yang berkulit putih, berkulit coklat, sawo matang, berkulit kuning, berkulit hitam, ya macam-macam bentuk atau individu ya, ciri-ciri individu yang berbeda-beda tapi memiliki satu tujuan tertentu yang bersama. Itulah yang dinamakan dengan sikap bersatu. Di Indonesia, di pita burung Garuda terdapat tulisan Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda akan tetapi tetap satu jua. Itulah sikap bersatu yang nilai luhur yang diturunkan oleh para pendiri bangsa kita untuk kita teruskan bersama-sama untuk menjaga persatuan bangsa Indonesia. Contohnya apa? Contoh sikap bersatu di rumah. Coba kita perhatikan beberapa contohnya. Ya, yang pertama membersihkan halaman. Ya, kalau kita mendapatkan tugas untuk membersihkan halaman, makanya kita kerjakan. Itu adalah bagian dari sikap bersatu. Mungkin ibu menyelesaikan pekerjaannya masing-masing. Dengan menyelesaikan pekerjaannya masing-masing, itu akan menuju kepada satu tujuan, yaitu rumah yang bersih dan rapi, yang nyaman untuk kita tinggali.
bermain bersama adik. Nah, ini juga termasuk contoh sikap bersatu. Membantu ibu mencuci piring, ini juga merupakan contoh sikap bersatu. Menjemur pakaian sendiri atau membantu ibu menjemur pakaian, itu juga termasuk contoh sikap bersatu. Menemani adik belajar, itu juga termasuk contoh sikap bersatu dalam keluarga. Membantu ayah mencuci motor, ini juga termasuk contoh sikap bersatu dalam keluarga. Lalu contohnya kalau di lingkungan kita apa saja? Coba kita diskusikan tabel berikut ini. Ya, ada berapa contoh? Kira-kira semuanya merupakan contoh sikap saling bersatu apa tidak dia? Kita lihat dulu ya. Yang pertama, rukun dengan tetangga. Ya, ini adalah contoh sikap bersatu. Kedua, saling menyapa jika bertemu dengan tetangga. Ya, dalam Islam juga diajarkan ya, afsus salama bainakum, sebarkanlah salam di antara kalian untuk saling menyapa. Kemudian, menolong tetangga yang sedang mengalami kesulitan. Ya, ini juga termasuk sikap bersatu. Menggunakan barang tetangga tanpa izin. Ini sikap bersatu apa bukan ya? Bukan ya, tentu saja bukan. Menggunakan barang tetangga tanpa izin itu ghosab. Ghosab adalah menggunakan hak barang tetangga untuk kita gunakan tanpa minta izin. Ini tidak boleh dan ini bukan merupakan tidak menunjukkan sikap saling bersatu karena akan menimbulkan ketidaknyamanan antar tetangga. Berikutnya, menjenguk tetangga yang sedang sakit. Ya, ini jelas merupakan contoh sikap saling bersatu. Bermain bersama tetangga sebaya di sekitar rumah. Ya, ini termasuk. Kemudian bergotong royong membersihkan lingkungan. Tentu saja. Kemudian membunyikan musik yang disukai dengan volume keras. Ini iya apa enggak ya? Tidak ya. Dengan membunyikan musik dengan volume yang keras, maka justru akan mengganggu tetangga kita. Memberi pertolongan kepada tetangga yang akrab saja. Tidak ya, memberi pertolongan itu harus ke siapa saja, tidak membedakan tetangga yang mana, tidak membedakan ras, suku, agama, siapapun harus kita tolong asal untuk kebaikan. Kemudian tidak hanya yang akrab saja ya. Yang terakhir, berbagi makanan datang tetangga. Ya, ini adalah contoh sikap saling bersatu di lingkungan kita. Demikian mungkin yang Ustaz sampaikan. Terima kasih. Jazakumullah ahsanal jazaa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.